warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pembelajaran kita pada hari ini baiknya kita mulaikan dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Silahkan Tiara dipimpin temannya. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Tiara, silahkan duduk kembali. Mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak hadir? Atas nama Aska. Aska kenapa nggak hadir hari ini? Mengenai beda potensial dan energi listrik. Nah, untuk memulai hari ini kita mulai dengan pretest ya. Jadi Ibu adakan pretest terlebih dahulu. Silahkan dibuka handphonenya. Karena sudah semua ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, jadi di sini Ibu mau memperlihatkan sebuah video ya untuk mengingatkan kembali materi kita di minggu lalu. Masih ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Silakan angkat tangan. Ada yang ingat materinya tentang apa? Iya, apa nak? Tentang gaya, tentang medan listrik ya, sehingga di situ muncul garis-garis medan listrik. Oke, ada yang ingat nggak kalau medan listrik itu semakin dia jauh dari muatan ujinya, kuat medannya makin besar atau makin kecil? Makin kecilnya. Tadi ya, kalian bisa melihat bahwa banyak sekali fenomena-fenomena yang berhubungan dengan listrik statis. Nah, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan kita lakukan hari ini. Jadi sama seperti minggu-minggu yang lalu yang telah kita lalui ya. Jadi yang pertama nanti ada orientasi masalah, di mana di orientasi masalah ini nanti kalian akan Ibu tampilkan sebuah video mengenai fenomena yang nyata terjadi di kehidupan. Penilaiannya juga sama. Jadi penilaian yang pertama itu ada nilai pengetahuan ya. Yang pertama dari pretest yang sudah kalian lewati tadi. Kemudian nanti di akhir Ibu akan memberikan tes kembali namanya post-test. Lihat petir. Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah lihat ada nggak? Oh, berarti semua sudah pernah melihat petir. Baik, di Banyumas rumah tersambar petir. Puluhan alat elektronik rusak akibat tersambar petir. Nah, dari video ini, ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian amati dari video? Ada? Silakan angkat tangan. Oke, silakan ganteng. Rumah yang tersambar petir. Oke, siapa lagi? Alat elektronik yang rusak akibat tersambar petir. Sebuah rumusan masalahnya? Ya, silakan. Mengapa rumah atau bangunan itu bisa tersambar petir? Bagus. Baik, satu lagi. Mengapa dinding rumahnya bisa hitam karena tersambar? Ajukan hipotesis. Karena adanya gesekan. Berarti kenapa terjadi petir gitu ya? Karena adanya gesekan. Antara gesekan apa? Kira-kira gesekan apa? Oh, awan dengan awan. Oke, silahkan kalian duduk bersama kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Silahkan. Silakan meja kursinya disatukan. Bagikan yang pertama LKPD ya. Jadi LKPD ini silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian boleh mencari sumber dari manapun. Boleh dari buku paket yang Ibu bagikan, atau kalian mau mencari di internet itu juga boleh ya. Jadi kalian dibebaskan untuk mencari dari sumber manapun sesuai instruksi yang ada di LKPD.
Ini kan disuruh cari informasi mengenai petir. Ini kan banyak. Ini kita tulis lagi di buku atau enggak? Oh ini nanti di ini sumbernya bisa dicari di sini, atau kalian mau cari sumber di internet yang lain boleh. Nah nanti silahkan dikembangkan di pertanyaan-pertanyaan. Jadi hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah dari dugaan ini kita buktikan melalui penyelidikan. Gimana kelompoknya Tiara, aman? Nomor 1 sudah, nomor 1 sudah. 3 video. Oh ya oke. Oh ini analisis. Jadi dari gambar A, B, C dan D, kalian disuruh menganalisis manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar. Nah kalau kalian masih ragu dengan jawaban kalian, kalian bisa searching, bisa cari di bahan ajar atau di buku paket. Jadi dibandingkan yang pertama nih gambar A, di situ ada benda A dan benda B. Nah menurut kelompok kalian dari benda A dan B ini mana yang memiliki beda potensial lebih besar? Kalau kalian sudah menentukan, silakan ditulis jawabannya di bawah ini. Yang A misalnya yang lebih besar adalah benda A, terus yang B lebih besar benda B, boleh. Atau mau kalian nulis seperti angka matematika yang notasi ilmiah lebih besar atau lebih kecil juga boleh. Jadi misalnya A, nanti yang B gitu lagi. Misalnya jawabannya yang B menurut kelompok kalian, berarti benda A memiliki beda potensial lebih besar daripada benda B. Gitu seterusnya. Petir, misalnya masuk ke dalam rumah. Nah, baru boleh mematikan alat elektronik. Yang ini elektronnya banyak. Nah, lebih besar A atau lebih besar B? A, karena jumlah elektronnya lebih sedikit, betul. Semakin banyak elektron pada suatu benda, maka dia beda potensialnya akan semakin rendah. Untuk kelompok pertama, siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju pertama? Lain untuk menyimak penjelasan dari kelompok 1. Ya, Alif ya, kelompok 1 ya? Ya, oke. Karena alat elektronik tidak mampu menahan listrik dari petir yang terlalu banyak ya. Petir terjadi karena perpindahan elektron antara awan dan sumber. Elektron meloncat dari benda berpotensial tinggi ke rendah. Juga, alat elektronik tidak bisa menahan energi listrik yang terlalu banyak. Baik, dari pemaparan kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Bisa dijelaskan bagaimana terjadinya petir? Baik, Tiara minta menjelaskan bagaimana proses terjadinya petir menurut kelompoknya Alif. Menurut kelompok kami, petir itu terjadi apabila ada perpindahan elektron antara awan dan bumi, Baik, sehingga menciptakan suatu listrik gitu. Listrik serta perpindahan muatannya. Dan yang terakhir Pengaruh positif, apakah potensialnya itu lebih besar daripada negatif? Ya, biasa. bagaimana nak jawabannya? Lebih besar, oke. potensial yang sama, apakah akan ada perpindahan? Oh, oke. Bagaimana jawabannya? Tidak ada potensial listrik. Tidak ada perbedaan potensialnya. Jadi tidak ada perpindahan. Oh, oke. Katanya tidak ada lompatan elektron, gitu nak ya? Nah, karena tidak ada beda potensial. Tuh. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Muatan positif di tanah sehingga elektron yang berada di awan menyambar muatan positif yang ada di bumi dan terciptalah petir. Kelihatan kalian akan menemukan permasalahan. Bisa permasalahan karena protonnya banyak. Betul, karena protonnya lebih banyak. Pintar. Sekarang yang C. Yang A. Kenapa yang A? Betul, karena elektronnya lebih sedikit ini. Karena delta V sama dengan W dibagi V. Apa itu delta V? Delta V adalah beda potensial listrik dalam satuan volt. Sedangkan W adalah energi listrik, satuannya joule.
Sedangkan Q itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb ya. Jadi kalau kalian mau menghitung delta V, kita akan membagi W dengan Q. Kumpulkan LKPD-nya ke depan. Sultan bisa bantu Ibu kumpulkan LKPD teman-temannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang belum dipahami? Oke. Energi listriknya satuannya joule. Oh, baik. Bu, energi listrik kok satuannya joule. Bagus ya. Semua energi di muka bumi itu memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Mau dia energi listrik, mau dia bentuknya energi panas berupa kalor, itu memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Ya, betul. Kalau kalian mau mencari W, Bu, misalnya nggak cari delta V. Betul ya kata Sadira ya. Kalau mau cari W berarti bisa dikalikan silang. Ya, berarti W sama dengan delta V dikalikan Q. Betul. Kesimpulan? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan, Nak? Ya, oke, Sadira dulu. Apa? Beda potensial atau elektron akan melompat dari yang memiliki potensial rendah ke potensial tinggi. Betul kata Sadira? Betul, oke. Refleksi, Nak. Ya, ke refleksi. Langsung ke refleksi. Warna apa perasaannya? Oh, yang warna. Ada yang bingung nggak warna kuning? Enggak ada. Oh, alhamdulillah. Berarti semua bisa dipahami. Tangan dong buat teman yang aktif ya. Baik, untuk pelajaran kita minggu depan, materinya tentang kelistrikan pada sel saraf ya. Silahkan kalian pelajari dari buku paket tentang sel saraf ya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.